Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Kurniawan. Saya dari kelas MA18B3. Di sini saya mempresentasikan tentang soal plus jawaban dari ujian tengah semester saya di semester 5 ini. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian tentang aset berwujud, aset tidak berwujud, dan aset keuangan. Aset yang pertama yaitu aset berwujud, yaitu aset yang nilainya sesuai dengan wujudnya, misalnya bangunan, mesin yang harganya sesuai dengan ongkos pembuatannya, walaupun tanah tidak ada ongkos pembuatannya, namun tanah termasuk aset berwujud. Yang kedua yaitu aset yang tidak berwujud, aset yang nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya, misalnya surat berharga, saham yang wujudnya fisik hanya secari kertas, yang ongkos pembuatannya relatif murah dan tidak sama dengan nilai atau harga jika secari kertas tersebut kita jual. Yang ketiga yaitu aset keuangan. Aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud. Nilai dari aset ini tergantung dari nilai arus kas atau uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima di masa yang akan datang, semakin tinggi nilai nilai dari aset keuangan tersebut. Soal yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud. Hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud adalah keduanya merupakan arus kas yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Hasil arus kas dari aset keuangan dihasilkan dari aset berwujud. Jadi semakin tinggi kas yang diperoleh dari aset berwujud, maka semakin tinggi pula arus kas yang kas aset keuangan. Pada akhirnya semakin banyak aset keuangan yang dimiliki, maka semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan aset berwujud. Yang ketiga yaitu jelaskan klaim yang dimiliki dari aset keuangan. Klaim yang dimiliki oleh pemegang aset keuangan dapat berupa klaim tetap, yaitu sejumlah pendapat yang tetap atas aset keuangan yang dimiliki. Aset keuangan yang dimiliki klaim pendapat tetap dinamakan instrumen utang. Bentuk klaim aset keuangan yang lain adalah klaim ekuitas atau residul. Klaim ekuitas mewajibkan emiten untuk membayarkan pada pemegang aset keuangan sejumlah pendapat berdasarkan laba yang diperoleh emiten jika ada. Yang keempat, jelaskan bagaimana peran aset keuangan dalam perekonomian. Dalam berekonomi, aset keuangan memiliki dua peran utama, yaitu sebagai media untuk intermediasi antara pihak yang akan membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana, dan sebagainya media untuk membagi risiko aset. Soal yang kelima yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi likuiditas dari pasar keuangan. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Likuiditas juga merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan yang melunasi utang-utang yang segera harus dibayarkan dengan menggunakan harta lancarnya. Pada umumnya tingkat likuiditas suatu perusahaan ditunjukkan dari angka-angka tersebut, seperti angka rasio cepat, angka rasio lancar, dan angka rasio kas. Soal yang keenam yaitu adanya pasar keuangan dapat meminimalkan biaya intermediasi. Jelaskan mengapa. Proses pencarian partner antara yang kelebihan dana membutuhkan dana tentu memerlukan biaya yang disebut biaya pencarian, searching cost. Selain biaya pencarian untuk mendapatkan partner yang akan juga diperlukan biaya simulasi cost. Jika terdapat pasar keuangan yang baik, maka biaya tersebut tidak perlu, sehingga pasar keuangan dapat minimumkan biaya transaksi. Soal yang nomor 7 yaitu mengapa terjadi globalisasi pasar keuangan. Sering dengan kemajuan teknologi informasi, maka globalisasi pasar keuangan yang berkembang saat ini bagi suatu pihak yang ingin mendapatkan dana
untuk berbagai keperluan, tidak perlu hanya terpaku pada ketersediaan dana di pasar keuangan domestik. Demikian pula pihak yang kelebihan dana, mereka mempunyai kesempatan untuk menawarkan dananya ke pasar keuangan negara lain yang dirasa lebih menguntungkan. Soal yang nomor 8 yaitu mengapa pasar keuangan antar negara seperti integrasi. Berapa faktor yang menyebabkan integrasi pasar keuangan antara negara lain adalah: yang pertama, deregulasi atau liberalisasi pasar keuangan. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Yang ketiga yaitu pesatnya kemajuan kelembagaan pasar utang dan perkembangan komputer yang memungkinkan melakukan hitungan dengan cepat, sehingga informasi pasar secara cepat dapat diolah dan diidentifikasi untuk jadikan pertimbangan keputusan investasi. Yang ke-9 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unit institusional dan pasar yang berinteraksi dengan cara tertentu untuk memobilisasi dana guna memenuhi kebutuhan investasi dan menyediakan fasilitas, termasuk sistem pembayaran untuk membiayakan aktivitas komersial. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 10, jelaskan peranan lembaga keuangan dan sistem keuangan. Saya jawab yaitu dalam kasus ini peran lembaga keuangan adalah menjadi lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Di samping itu, lembaga keuangan juga berfungsi mengelola dan mengubah risiko. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.